Hai guys, kembali lagi di channel Raswithia, channel yang sering trending nomor 1 di Zimbabwe. Oke, sebelum itu gua pengen nyapa kalian dulu. Selamat pagi bagi kalian yang menonton video ini di waktu pagi. Selamat siang bagi kalian yang menonton video ini di waktu siang. Selamat sore bagi kalian yang menonton video ini di waktu sore, dan selamat malam bagi kalian yang menonton video ini di waktu sore. Oke, pada kesempatan kali ini gua pengen nyeritain alur film yang berjudul Crow Zero yang rilis pada tahun 2007. Ya, sekalian udah tau lah film ini, jadi gua gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita putar intronya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Genji Takeya. Genji yang sedang mengamati tulisan di tembok yang bertuliskan Raja Suzuran Tamao Serizawa. Dengan pilok di tangannya, ia mengganti nama Serizawa dengan namanya Genji Takeya. Film ini berlatar belakangkan di tempat sekolah yang paling kasar di Jepang yang bernama SMA Suzuran. Adegan berganti ke acara penerimaan siswa baru, namanya juga sekolah para berandalan. Acara tersebut berlangsung ricuh layaknya para warga nangkep maling dana bansos. Acara bergelut sempat terhenti sebab kedatangan geng Yakuza yang mencari orang yang bernama Tamao Serizawa. Bukan Serizawa yang muncul, melainkan Genji yang muncul di hadapan mereka. Genji yang dicegat saat akan beli nasi padang. Tanpa bertanya apakah bapakmu tukang sate, dengan mudah Genji menghajar para Yakuza itu. Lalu Serizawa datang dengan motor yang remnya bolong. Ini menjadi pandangan pertama antara Genji dan Serizawa. Kemudian datanglah para pasukan polisi yang akan menangkap Serizawa, karena Serizawa suka sekali membuat onar dengan polisi. Dengan pasukan polisi yang banyak untuk menangkap Serizawa, itu mengartikan bahwa Serizawa adalah orang yang sangat berbahaya di Suzuran. Saat akan masuk ke mobil pun, Serizawa masih ingin melihat wajahnya Genji. Wah, ayo loh. Adegan berganti saat Genji di warungnya Bang Pi yang sedang mengobrol sama cewek yang bernama Luka Aizawa. Nah, ini makhluknya. Setelah membeli minyak gas di warungnya Bang Pi, Genji yang disuruh emaknya, ia pulang ke rumah, ia bilang kepada bapaknya, sebelum melanjutkan bisnis ayahnya, ia akan menjadi raja di Suzuran dulu, agar lebih kuat daripada ayahnya. Dan ternyata, Genji adalah anak dari bos Yakuza. Besok paginya, Serizawa yang udah keluar dari kantor polisi karena ia pakai cheat anti polis. Serizawa yang sedang main masak-masak dengan temannya. Lalu datanglah Genji yang mengganggu mereka sedang bermain masak-masak. Ternyata maksud kedatangan Genji adalah ingin bergelut dengan Serizawa secara batang versus batang. Serizawa yang marah karena mainannya udah dihancurin sama Genji. Serizawa ingin menampol Genji, tetapi Serizawa gak jadi nampol Genji karena ada Mikami bersaudara yang datang ingin menantang Serizawa bergelut. Saat itu juga Tokyo memberitahu Genji kalau ingin melawan Serizawa, kalahkan dulu siswa kelas 2 yang bernama Rindamen, baru boleh melawan Serizawa. Genji pun menyetujuinya. Lalu Mikami bersaudara itu bergelut dengan Serizawa beserta jiwa Serizawa yang membanteng di tubuhnya. Saat Genji mencari informasi tentang Rindamen kepada murid-murid lainnya, saat itu juga Rindamen muncul, namun Genji tidak bergelut dengannya karena ia berpikir tidak bisa mengalahkannya. Lalu ia kembali fokus dengan mengalahkan Serizawa saja. Lalu datanglah Om Ken yang kesal kepada Genji karena sudah membuat para teman-teman Yakuzanya babak belur. Tanpa mengeluarkan jurus lawa rontek, cuma dengan satu pukulan Genji bisa mengalahkan Pak Ken. Aduh. Singkat cerita, Genji dan Om Ken yang berada di kafenya Bang Mamun. Genji dan Om Ken, mereka sekarang menjadi sahabat bagaikan kepompong. Pak Ken juga menceritakan kalau dirinya itu adalah mantan murid SMA Suzuran dan katanya hampir menguasai Suzuran. Lalu Genji meminta saran dan kritik rasa udang kepada Pak Ken agar bisa menguasai Suzuran. Om Ken pun mau. Om Ken lalu memberitahu hal pertamanya adalah harus mencari anggota kalau mau menguasai Suzuran. Dengan ilmu yang diajarkan Maha Guru Tetua Agung yang mulia Om Ken, Genji lalu mempraktekannya dengan mengajak Baiwan, orang yang terkuat di kelas ini.
Chuta yang menjadi ketua kelas ini menerima tantangan Genji untuk bergelut secara batang versus batang. Karena Genji udah gua latih semenjak dia masih bayi, makanya Genji bisa mengalahkan Chuta. Sekarang Chuta dan para anggotanya pun sekarang menjadi anak sayurnya Genji. Chuta yang sudah bergabung dengan Genji itu menjadi langkah awal bagi Genji untuk menguasai susuran. Namun itu masih belum cukup karena Genji harus mencari anggota lagi agar bisa menguasai susuran. Lalu Chuta pun menjelaskan struktur kekuatan di susuran. Di kelas 2 ada Hiteto Bando, pemimpin dari geng The Amored Front. Bando adalah murid baru yang pindah ke susuran karena sekolah susuran itu wifi-nya cepet. Lalu di kelas 1 ada trio Ebisuka yang beranggotakan Kirishima, Honjo, dan Sugihara yang terkenal sangat kuat dan suka berdagang cilok. Lalu ada Rindamen, murid kelas 2, ia hanya menjadi pengamat perang saja di susuran, oleh karena itu ia nggak mempunyai anggota seperti yang lainnya. Kemudian si monster susurannya itu Tamao Serizawa. Dia adalah orang yang terdekat yang akan menguasai susuran dengan dibantu anak sayurnya yang sangat ahli dalam dunia pergelutan, termasuk teman nama SMP-nya Genji, yaitu Tokyo Tatsukawa, dan gengnya Serizawa yang akan menjadi tujuan akhirnya Genji. Di kelas A dikuasai Mikami bersaudara, tetapi mereka sudah bergabung dengan Serizawa karena Mikami bersaudara itu udah dikalahkan sama si Serizawa tadi. Ada Takashi Makise yang menguasai kelas C. Dia ini sering kalah dengan Serizawa, tetapi Makise nggak pernah menyerah. Oleh karenanya banyak yang bergabung menjadi anggotanya, tetapi ia sangat payah dengan wanita. Lalu Om Ken berencana untuk mencarikan Makise wanita agar Makise mau bergabung dengan Genji. Lantas Genji menemui Makise untuk memberikan tiket kencan plus-plus kepada Makise. Malamnya, Makise sudah berada di warung dugem untuk kencan dengan ciwi-ciwi. Luka pun datang dengan membawa teman ciwi-ciwinya. Makise yang gak tahan dengan godaan syahwat duniawi, ia pun langsung cekicrot di tempat. Kencan mereka kelihatannya nggak berjalan dengan mulus dikarenakan Makise yang terlalu nafsu dengan ciwi-ciwi. Om Ken lalu mempunyai ide agar Chuta berpura-pura mengganggu cewek yang bersama Makise dan Makise berpura-pura menjadi pahlawan yang akan menolongnya. Tetapi tanpa diketahui mereka, Chuta ditusuk oleh luka dan dengan memakai garpu. Seketika itu pun rencana mereka gagal lagi. Luka yang mengetahui hal ini menjadi marah kepada Genji dan pergi meninggalkan Genji. Karena hal itu, Genji sampai menangis terseduh-seduh. Anjir. Dikeplai santai ae, nah iki diketak pisan karo ngedok. Langsung nangis Genji. Karena Genji menangis, maka lahirlah peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandai Genji melompat, pasti Genji akan menangis juga. Sebagai permintaan maaf dari Om Ken akan mengajak Genji dan Makise pergi ke tempat pijat plus-plusnya Maerot. Makise yang hobi menonton video pekop, ia langsung cekicrot lagi karena membayangkan pijat plus-plus. Lalu Genji membelikan celana untuk Makise. Mereka pun tertawa bahagia seperti menonton video IQ7 atau IQ7 atau omnya Jonaris. Karena hari yang sangat seru, Makise mau bergabung dengan Genji dan bersama-sama menguasai kelas-kelas yang lain. Lalu Serizawa mendapatkan kabar kalau Makise sudah bergabung dengan timnya Genji, tetapi Serizawa nampak cuek saja dengan hal itu. Santai aja Serizawa. Akan berganti saat Izaki akan menjebak Genji dengan berpura-pura bergabung dengan Genji. Genji yang dijebak oleh Izaki, ia pun dipukuli oleh para anggotanya Izaki. Karena Genji dididik oleh Kratos, ia pun masih bisa bangkit meskipun udah bonyok-bonyok. Izaki yang melihat tekad serta ambisi Genji untuk menjadi raja susuran, ia menjadi luluh. Pada akhirnya, Izaki ikut bergabung ke kelompoknya Genji. Izaki yang sudah bergabung dengan Genji, lalu Genji membentuk gengnya dengan nama Genji Perfect Jaya atau yang disingkat dengan Kompas. Ya, para kompas-kompas ini pun berpesta. Serizawa yang melihat hal itu, sekarang dirinya nggak bisa anggap remeh Genji, dan sekarang Serizawa lah yang harus waspada terhadap kekuatan Genji. Izaki yang habis main di empang, ia diserang oleh Tokaji, anak buahnya Serizawa.
Nah, Tokaji ini menyerang Izaki itu tanpa sepengetahuan Serizawa. Genji yang melihat Izaki sedang diikat, lantas ia menyelamatkannya. Genji yang tahu ini ulahnya geng Serizawa, ia ingin balas dendam, tetapi Makise melarangnya sebab jika Genji kalah maka GPS akan tamat. Itu dikarenakan Genji masih kekurangan anggota. Saat Genji sedang menunggu orderan gobelok di warung, ternyata Serizawa juga datang ke tempat itu. Genji yang marah melihat Tokyo karena Genji berpikir Tokyo juga ikut menghajar Izaki. Serizawa yang gak tahu maksud perkataan Genji. Serizawa ditantang oleh Genji untuk bergelut. Namun Tokyo menghadangnya untuk tidak bergelut dengan Genji. Saat itu juga Tokyo tiba-tiba jatuh pingsan. Ternyata Tokyo memiliki penyakit yang sangat parah pada otaknya. Itu pun peluangnya 30% untuk dilakukan operasi. Karena Serizawa menjadi sahabat sejatinya Tokyo, Serizawa menjadi sangat sedih mengenai hal itu. Keesokan paginya, Genji yang kesurupan genderuwo SWAT. Ia menghajar semua para murid-murid sujuran agar mau menjadi anggotanya. Makise yang tahu Genji sedang kesurupan, lantas Makise merukiahnya dengan memberitahu kalau mau merekrut anggota tidak dengan cara seperti ini. Kalau masih merekrut anggota dengan cara semena-mena lagi, Makise akan keluar dari GPS. Genji kesurupan lagi, tapi kali ini ia kesurupan Aquaman. Malamnya, Genji curhat ke Om Ken soal masalahnya tadi. Lalu Om Ken menyemangati Genji agar Genji mau bangkit. Genji juga memberitahu kalau dia adalah anaknya bos Yakuza klan Ryusei Ikai. Om Ken langsung terkejut karena ayahnya Genji adalah musuhnya dari bosnya Om Ken. Kemudian Om Ken dipanggil bosnya, ia ditugasi untuk membunuh Genji karena Genji sudah menghajar anak buahnya. Malamnya, Om Ken memberitahu bapaknya Genji soal bosnya yang akan membunuh Genji, tetapi bapak Genji itu sangat cuek-cuek saja. Mungkin bapaknya Genji ngomong gini, gak apa-apa lah ya Genji mati, nanti gua bikin anak lagi yang bernama Takia Edi, mantap. Saat akan pulang, Om Ken memberikan surat cinta kepada Genji sebagai kenang-kenangan. Anak buah Serizawa yang ketar-ketir dengan pasukannya Genji, si Tokaji ini mempunyai rencana untuk memanggil Bando, pemimpin dari The Armored Front, untuk menculik teman ceweknya Genji yang bernama Luka. Kalau Bando berhasil, ia akan mendapatkan imbalan berupa anggota, karena Tokaji juga tahu kalau Bando kekurangan anggota untuk melawan bosnya si Bando. Adegan berganti, saat Luka sedang pulang sendirian, ia diculik oleh orang-orang yang memakai jaket tengkorak. Genji lalu mendapatkan telepon dari Luka. Luka yang sedang diculik, Luka mengatakan kalau yang menculiknya itu memakai jaket tengkorak dan salah satu mereka ada yang menyebut nama Bando. Genji yang tahu Bando adalah petinggi The Armored Front, lantas ia langsung bergegas mendatangi markasnya tanpa makan soto terlebih dahulu. Saat setiba di sana, anak buah Genji pun langsung bergelut dengan The Armored Front. Saat Genji menghajar anak buah Bando, ia sadar kalau di jaketnya gak ada motif tengkoraknya. Dan ternyata Genji itu salah sasaran. Oleh karena itu, Bando meminta pertanggungjawaban Genji. Bando meminta telinga Makise agar impas. Makise menyetujui-nya, namun ditolak oleh Genji. Dan Genji sendirilah yang akan bertanggung jawab. Saat Genji akan mengiris telinganya, Bando mencegatnya dan menghentikannya. Ternyata Bando cuma mengetes saja. Bando menjelaskan kalau ia memang disuruh menculik Luka, tetapi Bando menolaknya. Alhasil, Tokaji and the gang lah yang menculik Luka. Genji lalu diberitahu di mana tempat Luka berada. Genji langsung cabut lah untuk menemui Luka. Serizawa dan friend-friend yang sedang mengopi dikejutkan dengan kedatangan Genji yang menanyakan di mana Luka berada. Tokaji memberitahunya dan Luka pun selamat. Serizawa yang marah mengajar Tokaji karena Tokaji melakukan siasat penculikan tanpa sepengetahuan Serizawa. Karena hal itu, Genji yang gak bisa menahan amarahnya lagi. Genji mengajak Serizawa untuk bertawuran besok pagi di Suzuran. Genji yang di rumah, ia membaca suratnya Om Ken yang dititipkan ke bapaknya Genji. Bapaknya Genji juga menjelaskan kalau Om Ken akan dihukum karena ia tidak menjalankan misinya untuk ngebunuh Genji. Genji yang menjadi sahabat kepompongnya Om Ken, lantas Genji akan menyelamatkannya, tetapi dicegat oleh bapaknya. Dan bapaknya Genji mengatakan, ini pilihan hidupnya, kita harus menghormatinya. Adegan berganti saat Om Ken yang gak jadi ngebunuh Genji, ia mengembalikan bedilnya ke bosnya.
Om Ken juga tahu kalau anggota Yakuza yang tidak menjalankan misi, maka hukumannya adalah eksekusi mati. Di sebuah sungai, mereka akan menghukum Om Ken, tetapi sebelum Om Ken mati, Pak Bos memberikan jaket sebagai kenang-kenangan di surga kelak. Maka eksekusi pun dilakukan. Om Ken ditembak lalu dibuang ke sungai, tetapi Om Ken merasa masih hidup. Lantas ia berenang ke atas. Ia sadar kalau jaketnya Pak Bos itu anti peluru. Om Ken pun senang dan meminta maaf dan berterima kasih kepada Pak Bosnya. Acara pergelutan pun akan dimulai bersamaan dengan hari di mana Tokyo akan dilakukannya operasi. Hujannya sangat deras, tak jadi masalah bagi Genji dan kawan-kawan karena mereka sangat bersemangat dan udah pakai cheat anti air hujan. Nah, sebagai ketua yang baik, Serizawa memberi semangat kepada Tokaji yang sedang menyesal atas ulahnya kemarin. Dan Tokaji juga kepikiran hutangnya di warungnya Teh Yuli. Serizawa juga berambisi untuk menang agar bisa membuat Tokyo bangga. Tawuran pun dimulai dengan anggota Serizawa yang kelihatannya lebih banyak daripada anggotanya si Genji. Tetapi di tengah-tengah tawuran datanglah Geng The Armored Front yang bergabung dengan Genji, dan sekarang posisi Genji menjadi seimbang dengan posisi Serizawa. Maka Geng The Armored Front pun bergelut dengan gengnya si Serizawa. Mereka pun bergelut dengan hati yang bahagia sampai-sampai tinggal Genji dan Serizawa saja yang masih bertahan. Mereka pun bergelut secara batang versus batang. Genji yang pakai cheat anti polis dengan susah payah mampu mengalahkan Serizawa. Serizawa yang tumbang, ia mendapatkan info dari rumah sakit kalau Tokyo sudah berhasil dioperasi dengan berjalan dengan lancar. Serizawa yang merasa sedih, ia sudah kalah, tetapi ia nampak bahagia karena mendapatkan kabar baik dari Tokyo. Lalu, film ini diakhiri dengan scene yang menunjukkan Serizawa bersama Tokyo pasca operasi, dan Genji yang sudah menjadi presiden susuran. Tetapi, Genji yang sudah menjadi presiden susuran, Genji merasa masih belum puas kalau ia tidak mengalahkan Rindamen. Lalu bergelutlah Rindamen dengan Genji setara batang versus batang. Dan film pun tamat. Ya, pesan yang bisa kita jadikan pelajaran dari film ini adalah janganlah kalian kaspon di warungnya Bang Toyib, karena Bang Toyib gak suka kaspon. Sukanya Bang Toyib itu dikasih makanan khas Cirebon. Oke, paham lah. Oke, mungkin ini saja ya video pembahasan dari gua. Oke, gua pengen pamit, gua udah ngantuk. Oke, gua yang punya RSWT, mari makan. Dadah.